Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di forum ini. Ini bukanlah forum kemudian untuk menggurui, tapi kemudian ini sengaja saya buat dalam rangka untuk berbagi apa yang kemudian telah saya alami gitu, terkait dengan penggunaan YouTube dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tersebut gitu. Tak lupa pula kita kirimkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina yang telah kemudian mengajarkan kita berbagai hal dan menjadi teladan kita untuk kemudian bisa meraih pahala dan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat insya Allah gitu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan ya. Kurang lebih yang mendaftar tadi hingga sore hari itu berjumlah 20 dan itu sudah, saya rasa itu sudah cukup banyak ya untuk kemudian bisa mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadi rantai-rantai kebaikan insya Allah. Nah, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, sama saya Muhammad Idham Rahman. Saya kemudian selain sebagai pengelola salah satu kanal YouTube ya, Mantap SMI, dengan sampai saat ini sekitar kurang sedikit lagi 43.000 subscriber ya, dan juga telah kemudian jumlah views-nya itu sudah hampir mencapai 4 juta views dari semua video gitu. Ya itu bukan sebuah prestasi yang besar ya, tapi itu kemudian ya setidaknya sudah bisa untuk kemudian ada hal yang bisa saya bagi gitu. Nah, ini merupakan salah satu ya ikhtiar saya ya, supaya kemudian banyak orang-orang di Indonesia ataupun juga dimanapun itu bisa kemudian memanfaatkan media sosial ya, terutama YouTube ini untuk kemudian melakukan suatu hal yang produktif gitu. Sehingga di kemudian hari itu kita, media sosialnya kita itu tidak diisi sama konten-konten yang kemudian bermuatan negatif ya, tapi diisi oleh konten-konten yang penuh manfaat insya Allah gitu. Nah, teman-teman sekalian ya, pada kesempatan kali ini saya bukan memberikan kuliah ya, jadi tidak ada semacam slide atau apa, tapi lebih kepada sharing atau cerita saja gitu, bagaimana kemudian saya dalam mengembangkan kanal YouTube tersebut gitu. Nah, ini saya sudah sengaja ya mengaktifkan kembali supaya teman-teman juga bisa langsung berkomentar ya, kalau misalnya ada sesuatu hal dari penjelasan saya yang kemudian ingin ditanyakan atau diinterupsi. Ya, kita santai saja ya. Yang pertama saya mulai dengan bagaimana sih motivasi saya gitu. Ada apa sih dengan media sosial ini? Nah, kalau kita, ini berawal dari iseng-iseng saya karena memang saya juga punya interesting di bidang teknologi. Ya, selain juga sebagai praktisi kesehatan, tenaga pengajar juga ya senang saja gitu dengan teknologi. Jadi ya ada kemarin saya mengikuti, beberapa tahun lalu saya mengikuti suatu seminar dan diungkapkan bahwa ternyata 2019 ini hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet ya, dan juga user aktif dalam media sosial gitu, 100 juta lebih gitu. Dimana memang yang paling banyak itu dipakai, yang pertama itu WhatsApp. Nah, mungkin ini wajar ya, kita semua pasti punya WhatsApp. Dan kemudian yang kedua itu YouTube, ketiga itu Facebook, dan keempat itu kalau nggak salah Instagram gitu. Dan trennya itu sama gitu di tahun 2020 juga, dan mungkin kedepannya itu akan ada semacam podcast ya seperti Spotify yang mungkin akan juga populer gitu. Nah, melihat dari situ, setelah sharing-sharing juga, ternyata dari sekian banyak media sosial itu hanya bukan hanya YouTube ya, artinya YouTube itu punya kemudian pola yang berbeda gitu. Kenapa? Karena YouTube itu menganggap kita sebagai partner, ya, bukan sebagai user saja gitu, tapi partner dalam kemudian melaksanakan bisnisnya gitu.
Makanya YouTube itu membuka peluang bagi siapapun yang kemudian untuk bisa menjadi konten kreator gitu atau pembuat konten di YouTube. Dan juga eh, kemudian dia mempunyai sistem untuk sharing ya, sharing penghasilan gitu dari kemudian konten-konten yang kita buat gitu. Nah, itu keunggulannya YouTube. Kalau yang lain kan misalnya ke Instagram ya endorsement atau dan lain atau ya yang bersifatnya ada timbal balik ya, yang kemudian ada perjanjian di depannya misalnya seperti kalau YouTube memang perjanjiannya itu ya sharing profit gitu dari iklan-iklan yang muncul dari video yang kemudian kita upload di YouTube gitu. Nah, sebenarnya saya sudah apa ya diawali ini mungkin saya mengawali buat YouTube itu awal-awal 2018 ya. Awalnya sih memang saya apa ya karena tadi saya sudah bilang mulai suka dengan konten teknologi terus coba buat gitu konten berbau teknologi ya mungkin seperti review-review seperti itu ya awalnya buat alhamdulillah ya maksudnya kalau tontonannya sih di ribuan puluhan ribu tontonannya gitu cuma memang modalnya tidak sedikit ya misalnya buka beli HP jual lagi beli HP jual lagi beli gadget jual lagi misalnya seperti itu agak-agak susah gitu untuk kemudian bisa survive gitu meskipun memang dan juga saya berpikir tidak inline dengan pekerjaan saya gitu ya artinya harus ada ya mempelajari hal yang baru lagi gitu. Ya, saya berpikir ya bagaimana kalau bisa bisa sejalan semua gitu. Nah, saya iseng-iseng ya cari iseng-iseng buka YouTube dan ketemu beberapa kanal kesehatan ya. Yang menginspirasi saya itu kanalnya Dokter Dokter Sung ya, SB30 Health, Success Before 30 Health. Gitu. Itu yang kemudian, wah ternyata dengan konten sederhana ini bisa kemudian menghasilkan subscriber yang banyak dan juga views yang banyak gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Itu yang menginspirasi saya untuk kemudian mencoba untuk membuat YouTube gitu. Nah, awalnya dari kanal tentang teknologi ya. Namanya dulu Dokter Gadget ya, mungkin masih ada di YouTube itu. Tapi tidak aktif lagi, terus kemudian membuat kanal sendiri gitu. Coba untuk edukasi kesehatan gitu. Karena saya juga memang interestingnya di bidang edukasi kesehatan gitu. Nah, mulailah saya dengan ini gitu. Ya iseng-iseng aja sih, maksudnya kalau misalnya ada suatu hal yang ingin saya sharing. Kemudian kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya saya sering mengadakan bakti sosial ya bersama teman-teman, itu saya dokumentasikan terus posting juga di situ. Gitu. Nah, karena ya saya juga berpikir bahwa ya kalau misalnya pakai nama pribadi itu agak-agak ya mungkin progresnya itu lambat ya dibanding kemudian menggunakan platform yang kemudian sudah dikenal gitu. Makanya saya minta izin untuk kemudian menggunakan nama BSMI ya untuk kemudian membuat kanal tersebut gitu. Makanya namanya itu Mantap BSMI gitu. Nah mungkin ya ini biasanya ini terasa karena saya asalnya dari Makassar ya jadi jargon-jargon seperti Mantap BSMI itu kemudian disatukan jadi Mantap BSMI. Itu yang kemudian menginspirasi ya. Nah awal 2018 itu buat ya awal-awalnya sih konsisten seminggu itu bisa 2 kali gitu Senin dan Kamis diupload videonya gitu. Nah lama kelamaan itu mungkin karena kesibukan juga jadi saya sempat meninggalkannya itu meninggalkan kanal saya tersebut kurang lebih sekitar 3 bulan ya tapi sudah ada banyak video di situ gitu. Itu hari karena saya harus melanjutkan studi di Jogja. Nah pas di Jogja qadarullah terjadi gempa bumi di Palu ya September 2018 itu. Nah, karena saya memang kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah, makanya ya harus balik gitu dari Jogja ke Palu gitu. Sehingga ada masa memang saya tinggalkan eh, kanal saya gitu. Tapi tidak disangka bahwa dalam kurang lebih 2-3 bulan saya tinggalkan itu tiba-tiba views-nya naik gitu. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapat monetarisasi dari YouTube gitu. Nah, kalau dulu itu syarat monetarisasinya itu mungkin cuma 10.000 views ya, 10.000 tontonan kalau nggak salah, atau 100.000 ya. Intinya lebih mudah dulu ya, awal 2017 sampai awal 2018 itu dibuat peraturan baru di YouTube, di mana YouTube mencoba untuk membersihkan kanal-kanal atau channel-channel yang ya tidak berfaedah dan juga channel-channel yang tidak produktif ya, dan kemudian membuat peraturan baru. Dan saat ini peraturan barunya itu supaya bisa dimonetarisasi atau dipasangi iklan dapat penghasilan itu syaratnya itu harus
tercapai 1.000 subscriber minimal dan 4.000 jam tayang tontonan gitu. Jadi dia patokannya jumlah subscriber dan juga jam penayangan gitu, 4.000 jam, dan itu harus tercapai dalam waktu 1 tahun. Gitu. Nah mungkin sulitnya itu di jam tayang itu karena kita harus mencoba membuat konten-konten yang memang ditonton orang. Gitu. Nah itu kalau sudah tercukupi itu, baru nanti dari YouTube akan menyetujui supaya channel kita itu dimonetarisasi, artinya nanti ditinjau ya, tidak simple aja sih tinjaunya, nggak sampai sebulan itu ditinjau channel kita terus di approve gitu. Nanti kalau misalnya mau tutorial membuat channel YouTube sampai di approve itu ya paling banyak, sudah banyak saya rasa di YouTube bertebaran gitu. Cuma ini perjalanannya aja gitu. Kalau sudah tercapai itu nanti dikasih informasi di review channel kita, kalau sesuai dengan peraturannya YouTube baru disetujui gitu. Nah terus dari itu juga kan sistem pembayarannya juga menggunakan AdSense ya, Google AdSense gitu. Nah, Google AdSense ini juga sendiri punya sistemnya untuk kemudian bisa digunakan sebagai metode pembayaran gitu. Ya kalau misalnya sudah ada penghasilan, misalnya nanti bisa di searching aja di YouTube itu cara mengkonekkan akun YouTube dengan Google AdSense, itu sudah sepaket biasanya gitu. Nah, kalau misalnya channel kita sudah ada penghasilan kurang lebih 100 ribuan, nah 150 ribu, nah baru AdSense kita itu bisa aktif dan kemudian nanti akan ada verifikasi dari AdSense. Jadi kita nanti akan dikirimi surat langsung dari Google-nya. Kemarin saya dikirimi surat dari Google kantornya di Malaysia, itu berisi kode yang di mana kita gunakan itu untuk melakukan supaya AdSense kita itu bisa dijadikan alat untuk transaksi atau pembayaran hasil-hasil dari YouTube gitu. Itu kurang lebih sekitar ya sebulan ya baru datang suratnya, karena dia dikirim pakai pos itu dari alamat kita itu harus fix atau sesuai dengan memang yang telah kita input ya di Google AdSense itu. Nah itu nanti kalau sudah itu ya barulah channel kita itu bisa dapat gitu. Nah dari mana sih kita bisa dapat uang atau dapat dolar ya, kan satuannya kalau di YouTube itu memang dolar ya, hitungan kursnya dolar Amerika ya, karena ini kan punyanya Google, Google itu bisnisnya ada di Amerika Serikat gitu. Nah, dari mana kita dapat dolarnya? Dolarnya itu didapat dari ada kalau sekarang itu ada 4 ya, ada dari penjualan merchandise gitu, ada dari kemudian eh, apa ya, ya semacam endorsement gitu, terus yang paling banyak itu dari pemasangan iklan dan juga ada dari YouTube Premium gitu. Nah, paling banyak pasti dari pemasangan iklan gitu. Jadi misalnya begini, misalnya di kanal kita itu ada iklan muncul di depan, di tengah atau di akhir ya, itu kemudian ya bahasanya kan orang yang akan pasang iklan itu kan pasti membayar ke YouTube atau Google ya supaya iklannya bisa ditampilkan. Nah, kita kemudian akan sharing profit dengan Google terkait iklan itu gitu. Jadi misalnya makin banyak iklan muncul, diklik itu ya makin banyak juga penghasilan yang kemudian kita dapat atau dapat sharing dari Google gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya channel itu, kalau kalian lihat ada channel yang sudah ada iklan-iklannya, berarti itu sudah channel yang bisa dimonetarisasi gitu. Jadi penghasilannya dari situ ya. Mirip-mirip mungkin bisnis di misalnya surat kabar atau televisi ya. Kalau pasang iklan kan pasti bayar gitu. Dan bayarnya tidak sedikit kan. Kalau misalnya papan reklame saya di Jakarta itu baliho besar itu bahkan miliaran gitu untuk biaya pemasangannya dan kurang waktu tertentu, apalagi misalnya di YouTube pasti juga tidak sedikit iklannya gitu. Ya meskipun di YouTube juga ada strategi pengiklanan itu mulai dari 50.000 sampai tidak terhingga jumlahnya kita bisa gunakan untuk pasang iklan di YouTube. Nah itu kemudian dari mana dolarnya ya dari situ gitu. Jadi pertama kita buat akun YouTube, terus bikin video banyak-banyak, terus kemudian kalau sudah memenuhi syarat dimonetarisasi, terus kita tinggal menunggu datangnya pemasukan dari iklan-iklan yang muncul gitu. Nah, yang mana penting, iklan atau subscriber? Dua-duanya penting, tapi untuk penghasilan itu eh, iklan ya. Maksudnya tontonan itu yang lebih utama gitu. Biar biar subscribernya 1 juta, tapi kalau yang nonton cuma 100.000 ya itu tidak banyak juga penghasilan dari situ. Malah sebaliknya, misalnya ribuan subscriber tapi yang nonton jutaan, nah, itu bisa dapat banyak uang dari situ. Nah, dan juga tiap
kanal itu punya semacam apa ya bahasanya, kalau misalnya dia bilang dia punya nilai jual sendiri gitu. Ya misalnya kalau misalnya saya mau pasang iklan di kanalnya misalnya Atta Halilintar, pasti saya bayarnya lebih mahal dibanding pasang iklan di ya siapa gitu yang baru memulai gitu ya, pasti bayarannya berbeda gitu. Nah, seperti itu channel kita juga itu akan ada sistemnya di mana dia akan misalnya per klik itu dibayar misalnya dalam 1.000 kali nonton itu dibayar $1. Nah, mungkin dengan bertambahnya populernya kanal kita maka nilainya juga akan bertambah, misalnya mungkin $10 per 1.000 kali nonton dan lain-lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian dia bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi makin makin berkualitas channel kita maka makin tinggi juga nilainya untuk dipasang iklan dan makin potensial juga untuk mendapatkan iklan gitu. Makanya jangan heran kalau nonton YouTube di channel-channel terkenal, apalagi yang trending-trend itu banyak sekali iklannya ya. Harap maklum ya, karena disitulah penghasilannya. Nah, bagaimana sih terus yang berikutnya tentang bagaimana sih kita memulainya gitu. Nah, sebenarnya kalau mulai YouTube kan ya modalnya sebenarnya alat untuk kemudian merekam video gitu. Kalaupun apalagi sekarang kan zamannya HP sudah bagus ya, sudah pintar semua gitu. Bisa merekam, bisa edit, bisa foto dan bisa banyak macem gitu. Nah, itu bisa dipakai gitu. Saya dulu juga memulai dari HP ya. Sekarang juga HP yang saya gunakan untuk syuting dan lain-lain itu cuma ya kalau mau disebut merek itu Xiaomi Redmi Note 5 itu keluaran tahun 2000 berapa ya? 2018 ya. Udah lama juga gitu. Redmi kan sudah 9, ini Redmi 5. 9 itu sudah lama. Gitu. Tapi alhamdulillah kualitasnya ya sudah cukup memenuhi kebutuhan gitu. Jadi HP apapun ya, apalagi HP-HP keluaran 2019, 2020 itu sudah pada canggih ya. Sudah ada stabilisasi gambar itu bisa kita gunakan. Gitu. Terus juga ya kalau suaranya ya memang butuh ya investasi untuk misalnya beli mikrofon gitu. Ataupun kalau mau tidak mau mikrofon ya sudah pakai headset saja untuk rekam suara itu jauh lebih praktis atau membantu kualitas videonya kita. Jadi gunakan perlengkapan yang sederhana, tidak harus mahal-mahal gitu. HP-nya kita gunakan saja itu sudah bisa gitu digunakan. Ya kalaupun memang kita tidak punya alat itu bisa juga kita pinjam gitu. Saya biasa pinjam punya teman atau punya mahasiswa gitu untuk kemudian dipakai syuting aja sudah gitu dikembalikan. Gitu. Itu. Jadi kalau misalnya dari peralatan ya mulai dari yang sederhana aja gitu. Kecuali memang sudah punya modal ya punya HP mirrorless, kamera mirrorless dan lain-lain ya silahkan dipakai. Nah, kemudian yang kedua, ya untuk memulainya ya, peralatan itu bisa beli, bisa pinjam ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, buatlah kanal yang memang sesuai dengan passion-nya Anda gitu. Dan kalau bisa original gitu. Tidak kemudian re-upload gitu. Itu pertama re-upload kualitasnya pasti menurun. Kedua, iklannya pasti terbatas kalaupun memang dimonetisasi atau yang paling parah itu diblokir gitu. Karena diklaim oleh orang yang punya gitu. Itu sangat ya sudah banyak ya kanal yang kemudian diblok atau dihapus, dilarang putar videonya karena ya sudah mengandung hak cipta orang lain gitu. Termasuk lagu-lagu yang kita gunakan gitu. Kan di YouTube itu ada kanal audio library itu memang disediakan bagi kita untuk ambil lagu-lagu yang gratis gitu untuk digunakan di channel kita. Itu YouTube sudah menyediakan semua gitu. Termasuk tutorialnya itu sudah ada gitu. Yang meskipun bahasa Inggris memang karena kan dari pengelolanya sendiri gitu. Itu. Jadi memang yang sesuai dengan hobinya kita atau passionnya kita dan kalau bisa original ya dan tidak melanggar hak cipta gitu. Ya jangan sampai sudah besar tapi karena banyak melanggar hak cipta tiba-tiba langsung diblok kan itu ya tiba-tiba apa ya mungkin seolah-olah bangkrut tiba-tiba itu kan kita tidak inginkan ke depannya gitu. Jadi kalau bisa memulai dari hal-hal yang original ya. Tim ori gitu, bukan tim KW. Bukan tim re-upload tapi bikin sendiri. Gitu. Nah, kemudian tip yang ketiga cara mulai ya kalau bisa bersama itu lebih baik ya daripada sendiri. Bersama dalam artian baik itu yang mengembangkan ya. Kalau saya alhamdulillah dibantu oleh istri, dibantu juga teman-teman untuk mengisi dan mengembangkan kanal gitu, kanal YouTube gitu. Atau tidak harus saya juga yang ngisi, saya juga bisa meminta teman saya untuk mengisi. Kan saya channel kesehatan, saya minta teman saya untuk coba dong sharing tentang ini gitu. Kemudian diposting di tempat saya itu bisa juga gitu. Jadi kita libatkan banyak orang yang kemudian membantu kita untuk mengembangkan channel gitu. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu kita sebaiknya punya standar ya atau standar kualitas dari channel kita gitu.
misalnya suaranya harus jernih gitu. Ya kalau bisa sih, ya kalau menurut pengalaman sih suara lebih utama ya dibanding video gitu. Biar videonya jelek tapi suaranya bagus, orang masih bisa nikmati gitu. Tapi kalau suaranya jelek cuma gambar saja gitu, aduh itu gimana caranya nikmati gitu. Jadi memang lebih lebih baik itu suaranya yang bagus dulu, baru kemudian eh, apa kualitas gambarnya gitu. Karena kadang juga ada orang tidak terlalu memperdulikan gitu kualitas gambar, yang penting jelas didengar. Kemudian ya itu ya ada standar-standar, baik itu standar isi video juga. Ada juga teman saya misalnya videonya itu tidak ada musik gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Cuma dia berbicara saja sendiri, itu nggak apa-apa karena katanya mengganggu, ya boleh gitu. Atau punya standar bahwa kayak saya gitu, mungkin ideologi Anda, misalnya kayak saya kalau bisa kontennya itu tidak ada menampilkan hal-hal yang bersifat eh, apa ya, bersifat seksual ataupun juga menampilkan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu dilarang tampil gitu di tempat saya, seperti itu. Ya, standar-standar begitu yang kemudian membuat orang itu yakin bahwa channel kita itu memang berkualitas gitu, karena ada standar yang digunakan, termasuk standar kualitas videonya ya. Kalau saya itu kualitas video panjang itu minimal HD ya, 720p. Kalau video-video di bawah 10 menit itu minimal Full HD gitu resolusinya. Jadi orang bisa putar, kalau orang putar di TV itu tidak pecah gambarnya, itu bisa full. Nah itu, dan kemudian yang paling penting pastinya adalah tetap istiqomah untuk membuat video terus-menerus gitu. Dan ini memang investasi ya, artinya mungkin saat ini kita mungkin 1-2 tahun itu belum kita rasakan, tapi ketika sudah termonetarisasi itu apa ya, menjadi penghasilan yang ya kalau mungkin saya bahasakan tidak tepat juga kalau bilang pasif, itu artinya kita cuma upload-upload terus dapat penghasilan gitu kan, sangat membantu sekali di kemudian hari gitu. Saya juga kan awal 2018 itu, terus akhir 2019 baru bisa termonetarisasi, dan alhamdulillah sekarang sudah ya kalau bisa bahasanya sudah bisa menghidupi orang lain lah penghasilannya itu gitu dari YouTube itu. Dan alhamdulillah ini semakin hari ya itu pasti akan meningkat ya kalau kita memang konsisten memberikan video gitu. Kayak saya ya, pertengahan bulan ini penghasilan saya dibanding tahun lalu itu sudah meningkat di atas 100% ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu 11 jutaan, ya mungkin prediksi di tahun 2020 ini meningkat 2 kali lipat lebih atau lebih gitu ya. Minimal 2 kali lipat meningkat penghasilannya. Dan ya apalagi di tahun-tahun berikutnya ya pasti akan lebih banyak lagi. Apalagi kanal saya kan yang saya kembangkan itu kanal kesehatan ya. Jadi ya selama masih ada masalah tersebut atau penyakit tersebut, orang masih akan cari ya di YouTube. Nah itu mungkin dari saya ya, sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam mengelola dan mengembangkan kanal YouTube gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya bagi siapapun itu untuk kemudian memanfaatkan ya media sosial ini. Jadi kita bukan hanya menghabiskan uang untuk beli pulsa, tapi juga apa ya, mendapatkan sesuatu lah di situ. Kalau saya itu presiden begitu, masa kita ya pulsanya per bulan misalnya 200.000 tapi kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Saya berpikir bahwa saya harus mendapatkan sesuatu dari media sosial itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah ditunjukkan jalan gitu. Dan itu tidak disangka-sangka ya, saya tinggalkan 3 bulan terus termonetarisasi. Itu, dan itu memang tidak butuh perjuangan ya. Tapi saya yakin bahwa apalagi di era di rumah saja ini ya pasti animenya orang untuk menonton YouTube itu lebih banyak lagi gitu. Tinggal bagaimana konten kita itu bisa bersaing dengan konten-konten lain. Jadi kalau kita tidak mulai sekarang, jadi kita akan terlambat gitu. Atau kita hanya jadi akan penikmat-penikmat saja, tidak menjadi orang yang mendapatkan manfaat langsung dari YouTube gitu. Mungkin ya jangankan kita ya, anak-anak SD pun itu buat kanal yang cuma rekam dia main-main aja itu bisa dapat uang. Masa kita nggak bisa? Pasti kita bisa loh. Apalagi kita orang dewasa yang punya kegiatan yang insya Allah itu bisa berbagi gitu. Bedah ekor ular saja bisa ditonton jutaan orang, masa kita melakukan sesuatu kebaikan nggak bisa mendapatkan sesuatu manfaat, itu kan rugi sekali gitu. Itu sih sharing dari saya, bahwa kalau misalnya Anda ingin memulai YouTube itu segeralah mulai dan jangan terlalu pikirkan dong harus peralatan mahal, tidak, mulai sederhana saja, yang penting itu konsisten dengan kanal yang kita buat, konsisten dengan
terus-menerus mengupload video-video. Bahkan menurut ya kalau di grup-grup kami di YouTuber itu memang ya satu video seminggu itu sudah dianggap produktif bagi orang-orang yang mau membuat channel baru itu. Dan saya pikir tuh satu minggu satu video itu sangat sederhana ya. Apalagi kalau videonya cuma 3 menit, 4 menit, tidak tahu di edit video ya. Ada tutorialnya semua di YouTube dari edit di HP ataupun juga di laptop itu ada semua gitu. Tidak punya kamera ya ada HP, tidak punya HP ya bisa pinjam gitu. Oke, itu sedikit sharing dari saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya dipersilakan ya, bisa langsung mau chat, mau menyalakan mikrofon itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.